Sehabis gelap, tak kunjung terang. Apakah itu? Ya, mari kita bahas literasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini aku bakal menyampaikan banyak hal menarik. Tapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, aku Selvia Briani dari SMPN 1 Ciater, Kabupaten Subang, untuk mengikuti lomba bertutur pelajar Jawa Barat Istimewa di 2025. Okay guys, to be honest, I was a little nervous, but aku bakal berusaha relax mungkin agar apa yang aku sampaikan itu bisa sampai ke kalian. Yang pertama, teman-teman, aku mau membagikan satu cerita. 2 hari lalu, aku baru menyelesaikan baca sebuah buku yang berjudul Literasi Digital, Pedoman Menghadapi Society 5.0. Buku ini ciptaan Profesor Dr. Iwayan Redana, MSI. Buku ini isinya tentang penjelasan dan panduan bagi pendidik, pembuat aturan, bagi siapapun yang memiliki minat untuk menaikkan literasi digital. Yang kedua, teman-teman, ayo kita buat pemikiran logis. Begini, pada masa penjajahan, literasi di Indonesia itu sangat amat rendah. Apalagi perempuan hanya dijadikan budak melahirkan. Atau apa bahasanya ya? Membantu? Ya, segini salah. Sampai akhirnya kita tahu kalau misalnya yang diizinkan untuk bersekolah itu hanya perempuan dari keluarga bangsawan. Sampai akhirnya ada Ibu Raden Ajeng Kartini. Beliau memiliki tekad dan minat, mungkin keinginan untuk menaikkan derajat wanita di Indonesia. Tapi sayang, lagi dan lagi usahanya harus dihentikan karena beliau merupakan seorang perempuan di tanah Jawa yang harus mengikuti tradisi dipingit. Tapi untungnya ada Dewi Sartika, seorang perempuan di tanah Sunda. Beliau ini tidak terikat dengan tradisi manapun, jadi beliau bisa bebas. Setelah beliau menikah dengan Raden Kaduruan Agah Suryawinata, beliau membangun sekolah yang dinamakan Sekolah Istri. Di sana perempuan diajarkan menulis, membaca, dan lain-lain. Perlahan-lahan juga mereka diajarkan untuk belajar IPA, IPS, dan sebagainya. Dan dari situlah pendidikan di Indonesia bisa setara. Dulu orang-orang itu pergi ke pasar untuk membeli koran, semata-mata hanya untuk mendapatkan berita terkini. Tapi semua kini sudah tersedia di media sosial, yang berarti kita nggak perlu pergi dan jauh-jauh. Berarti sudah tidak ada lagi dong alasan untuk minum literasi. Mau pakai alasan apa lagi? Hayo. Kalian tahu kan kalau misalnya generasi kita yaitu Gen Z adalah salah satu generasi yang paling nggak bisa lepas dari device. Kenapa? Karena mungkin sebagian hidup kita itu berbaurnya di teknologi. Contohnya aku adalah seorang seniman digital. Aku hampir menghabiskan seluruh waktuku seharian hanya untuk menggambar. Dari pandangan aku sebagai seorang Gen Z, device itu sangat amat berguna. Dan karena aku juga salah satu orang yang gak bisa lepas dari gadget. Karena itu juga aku mencoba mencari pendapat dan manfaat. Apa sih yang bisa aku gunain untuk hal positif di gadget yang aku pakai. Sampai akhirnya aku ketemu satu aplikasi yang isinya buku dan berita-berita lainnya. Dan itu bisa diakses gratis loh. Kita ini kan sama-sama orang Indonesia nih. Berarti kita itu saudara. Kita harus saling mengingatkan tentang pentingnya literasi. Karena ada juga pepatah mengatakan, once a family, always a family. Kalian pernah mendengar pepatah nggak sih? Kalau semisalnya, musuh terbesar kalian adalah diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian paham diri kalian, musuh terbesar kalian itu adalah rasa malas kalian. Ada juga lagu mengatakan, di balik esok hari ini, area tak terjelajahi, suatu saat kan lewati garis tepi. Nah, aku juga dulunya bingung, apa sih garis tepi yang dimaksud? Nah, ternyata garis tepi yang dimaksud adalah garis kebodohan. Dan satu-satunya cara untuk melewati garis tepi itu adalah dengan belajar. Kalau kalian masih bingung, aku harus ngutamain apa sih biar cepat melewati garis itu? Kalau dari perspektif aku dan saran aku, kalian pentingkan literasi.
Kenapa? Karena banyak juga orang yang bilang membaca adalah jendela dunia. Sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga yang aku sampaikan bisa sampai ke kalian semua walaupun hanya sedikit. Karena itu, aku Vi dari SMPN 1 Ciater izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.